Ngaku bangga-bangga we jadi orang Sunda, tapi isi kontennya bahasa Indonesia. Lamun nya bangga jadi orang Sunda mah, nya make bahasa Sunda atuh sia teh. Nu penting caina herang laukna beunang. Peribahasa tersebut terdengar simpel, namun maknanya sangat mendalam. Yang penting airnya jernih, ikannya dapat. Begitulah maknanya. Membangun minat terhadap budaya, khususnya bagi generasi muda di zaman sekarang, tidaklah mudah dan tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Perlu strategi, kesabaran, dan konsistensi dalam menjalankan prakteknya. Anak zaman sekarang semakin kritis dan tidak bisa lagi menyampaikan pesan dengan cara yang monoton. Mirisnya, dalam beberapa komentar, saya menemukan beberapa komentar pedas seperti yang diucapkan pada awal video. Oke, sebagai contoh, ketika Anda ingin mengajak umat untuk beribadah, baik itu ke masjid, gereja, wihara, atau tempat peribadatan lainnya, maka buatlah aktivitas yang menyenangkan. Contoh lagi nih, sekarang kan sedang marak di media sosial tuh, anak-anak muda membuat konsep makan gratis di masjid, bayar 1.000 atau menyediakan fasilitas wifi gratis, dan lain-lain. Lalu ada aja tuh komentar miring yang terlihat. Alah, mereka paling cuma numpang makan doang, numpang tidur doang, numpang buka internet gratis doang, belum tentu mau sholat, belum tentu mau ikut ibadah, pengajian, dan lain-lain. Menurut saya, bahasa trennya mah orang-orang sumbu pendek cenah nu kitu teh. Padahal menurut hemat saya pribadi, ini cocok dengan peribahasa caina herang laukna beunang. Tujuan anak-anak muda itu sangatlah mulia. Yang penting mereka mau dulu datang ke masjid, tertarik dulu dengan makan gratisnya, tertarik dulu dengan wifi gratisnya, dengan harapan suatu saat mereka akan tersentuh hatinya untuk melakukan ibadah, paling tidak mendengar kajian di dalam masjid. Mungkin begitulah tujuan dari pemuda-pemuda masjid itu. Dari konsep makan gratis itu kan akan terjalin komunikasi, akan terjalin silaturahmi, akan terjalin keharmonisan sesama manusia lainnya. Dan yang paling menarik lagi nih, banyak umat ternyata yang dari agama lain yang memiliki harta berlebih akhirnya turut membantu menyumbang sembako dan lain-lain. Saya mah seneng liatnya. Dan inti dari tujuannya adalah yang penting mereka tertarik dulu untuk datang ke tempat peribadatan bagaimanapun teknisnya. Kita kan tidak pernah tahu di waktu yang mana orang-orang itu akhirnya mendapat panggilan untuk akhirnya menjadi pribadi yang merasa malu atau tersentuh hatinya untuk akhirnya mau beribadah. Sama halnya nih dengan memperkenalkan kembali hasanah budaya leluhur. Sebab pada kenyataannya anak muda sekarang memang sudah terlalu jauh meninggalkan budaya daerah masing-masing. Ini tidak hanya mencakup suku Sunda saja, melainkan di seluruh Nusantara. Meskipun mungkin memang tidak semua anak muda meninggalkan tradisi para leluhurnya. Akan tetapi setidaknya sebagian generasi muda lebih condong mengenal budaya asing ketimbang tradisi para leluhurnya. Konsep caina herang laukna beunang adalah tujuan tertinggi yang saya pribadi harapkan dalam merangkul kembali para generasi muda untuk mencintai tradisi nenek moyangnya. Anak muda sekarang kan sudah kritis dan tidak suka dengan sesuatu hal yang monoton atau membosankan. Lebih jauh lagi, ya syukur-syukur banyak orang di luar suku Sunda yang akhirnya mau mengenal bahasa Sunda, tradisi dan budaya Sunda lebih jauh lagi. Jika saya pure menggunakan bahasa Sunda, ya gak semua orang akan memahaminya dan tujuan yang ingin dicapai juga akhirnya hanya akan jalan di tempat.
Jangankan orang di luar suku Sunda, bahkan generasi muda orang Sunda asli pun mungkin sudah banyak yang lupa dengan bahasa, adab, dan tata krama yang telah diterapkan oleh para leluhurnya. Ini bisa terjadi karena berbagai faktor, misal lahirnya di kota, lahirnya dari orang tua yang memiliki pernikahan silang, misal ibunya Sunda, bapaknya Jawa, Padang, Manado, atau bahkan dari luar negeri, atau sebaliknya yang tidak setiap hari menggunakan bahasa Sunda. Konsep cai naherang lauk na benang itu berarti sangat luas. Ketika kita ingin mencapai suatu tujuan, harus dilakukan dengan hati-hati dan jangan sampai airnya keburu keruh atau jangan sampai belum apa-apa sudah terjadi kekisruhan atau layu sebelum berkembang. Jangankan ingin mendalami sejarah nenek moyangnya, mendengar bahasa yang mungkin bagi mereka tidak dipahami saja pun sudah pasti belum apa-apa malah ditinggalkan. Perkembangan teknologi kan sekarang sudah semakin canggih, maka kita pun harus melakukan strategi yang tepat untuk memperkenalkan baik itu bahasa, tradisi, maupun kebudayaan kepada halayak ramai. Dan media sosial seperti YouTube ini memiliki peran yang sangat krusial dalam mempromosikan budaya suatu daerah kepada generasi muda. Platform digital ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi anak muda. Media sosial juga memungkinkan informasi tentang budaya suatu daerah untuk menyebar dengan cepat dan luas, tidak hanya di kalangan masyarakat daerah, tetapi juga di seluruh dunia. Konsep cai naherang lauk na benang menjadi pedoman yang sangat relevan dalam upaya menghidupkan kembali minat generasi muda terhadap tradisi suatu daerah, khususnya Sunda. Dengan pendekatan yang hati-hati dan bertahap, kita dapat menjembatani kesenjangan antara generasi tua dan muda. Melalui inovasi kreatif seperti menggabungkan unsur tradisional dengan tren modern, serta pemanfaatan teknologi digital, kita dapat membuat budaya suatu daerah semakin menarik dan relevan bagi generasi sekarang. Selain itu, membangun edukasi yang inklusif dan kolaborasi lintas sektor ini juga akan memperkuat upaya pelestarian ini. Dengan demikian, kita tidak hanya melestarikan warisan budaya, tetapi juga memperkaya identitas bangsa dan membangun masyarakat yang lebih berkarakter. Ini juga adalah prinsip yang sangat relevan dalam upaya membumikan kembali tradisi Sunda khususnya di kalangan generasi muda. Ungkapan "nu penting mah cai naherang lauk na benang" ini juga mengajarkan kita untuk mencapai tujuan tanpa harus merusak atau mengorbankan hal-hal yang berharga. Dalam konteks pelestarian budaya, ini berarti kita harus mampu menghadirkan kembali pesona budaya Sunda dengan cara yang menarik dan relevan bagi generasi sekarang, tanpa mengesampingkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Generasi muda saat ini yang tumbuh di era digital dan informasi yang serba cepat memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap segala sesuatu. Mereka lebih kritis, selektif, dan mudah bosan dengan hal-hal yang monoton. Oleh karena itu, pendekatan yang statis dan konvensional dalam memperkenalkan budaya Sunda tidak akan efektif. Dibutuhkan inovasi dan kreativitas yang terus-menerus untuk menarik minat mereka. Meskipun membangkitkan minat generasi muda terhadap budaya suatu daerah memanglah bukan tugas yang mudah. Dibutuhkan kesabaran dan konsistensi dalam jangka waktu yang panjang. Perubahan tidak bisa terjadi dalam semalam. Perlu upaya berkelanjutan dari berbagai pihak, baik pemerintah, para pelaku budaya, apalagi warganya. Salah satu tantangan terbesar dalam upaya ini adalah bagaimana kita dapat membuat budaya daerah menjadi relevan dengan kehidupan sehari-hari generasi muda. Budaya suatu daerah tidak boleh hanya dipandang sebagai sesuatu yang kuno dan usang, tetapi harus dilihat sebagai sumber inspirasi dan identitas yang dapat memperkaya kehidupan mereka. Dengan demikian, budaya suatu daerah, terutama Sunda, tidak boleh hanya dipandang sebagai sesuatu yang kuno dan usang, tetapi harus dilihat sebagai sumber inspirasi dan identitas yang dapat memperkaya kehidupan mereka. Dengan demikian, budaya Sunda tidak hanya akan lestari,
tetapi juga akan terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman. Atuh sugan we tisaprak ningali video ieu teh loba budak ngora boh asli Sunda atawa daerah sejen, jadi hayang wau kana tradisi urang anu leuwih jero deui. Sakitu we ti pusat mah. Rahayu.